Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, UMKM yang hebat-hebat, yang memiliki impian luar biasa, dan itu wajib untuk setiap pengusaha, termasuk UMKM, memiliki impian yang besar. Nah, sekarang teman-teman UMKM, kita akan berbagi ya, bagaimana caranya setiap UMKM yang ada di Indonesia itu bisa memiliki rumah impian keluarganya. Ya, karena apa? Karena banyak mitos yang mengatakan bahwa UMKM tidak pernah bisa punya rumah. Kenapa? Karena nggak dianggap oleh bank. Nah, sekarang kita akan coba bahas teman-teman beberapa tips ya. Beberapa tips yang harus dilakukan oleh setiap UMKM yang ingin memiliki rumah. Yang pertama teman-teman, ya, kita harus mulai menentukan apakah kita ingin memiliki rumah ini secara cash atau secara KPR, ya. KPRS kalau saya sarankan KPR syariah, ya. Nah, kalau misalnya mau membeli secara cash gampang kan, ya, tabung uangnya, kumpulkan uangnya, lalu setelah cukup beli rumahnya, dapat selesai, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak UMKM yang mampu membelinya secara cash kan? Nah, sekarang pasti solusinya adalah KPRS, ya, kredit kredit pemilikan rumah, ya kan, syariah yang kami sarankan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana caranya supaya akhirnya UMKM ini bisa disetujui pengajuan KPR-nya oleh pihak bank? Kenapa? Karena tidak semua bank itu yang bisa menerima UMKM. Nah, yang pertama teman-teman ya, yang pertama nih ya, yang pertama dan harus adalah trik yang pertama memastikan bahwa kita dan juga pasangan kita, istri kita itu tidak memiliki cicilan yang tertunggak atau tidak dibayar. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya ini terjadi, maka setiap bank itu akan memeriksa historical kita, ya. Ada namanya BI checking, ya. BI checking ini akan memeriksa apakah kita pernah memiliki sebuah cicilan yang tidak dibayarkan. Nah, kalau misalnya ternyata ada cicilan yang tidak dibayarkan, maka teman-teman bisa dipastikan pengajuan kita untuk memiliki rumah via KPR maka akan ditolak. Nah, oleh karena itu pastikan ya, bukan larang ada cicilan tetapi pastikan ya bahwa cicilannya itu dibayar dengan baik, rutin setiap bulan tanpa ada keterlambatan. Oke, ya. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, teman-teman, ya, kalau kita sebagai UMKM, maka yang kedua adalah biasakan dan mulai saat ini lakukan pencatatan. Ya, lakukan pencatatan sederhana terkait dengan aktivitas bisnis UMKM kita. Nggak usah ribet-ribet, jangan berpikir ribet-ribet. Ya, cukup catat pendapatan bisnis kita, pendapatan usaha kita, dan juga pengeluaran bisnis kita atau usaha kita. Sederhana kan? Dapat apa? Ya kan? Oh, dapat hari ini sekian. Maka catat saja. Dapat hari ini sebesar 2 juta rupiah misalnya gitu ya. Lalu ada pengeluaran 200 ribu rupiah, ya sudah catat saja pengeluaran 200 ribu rupiah. Sisanya saldonya berapa? Jadi saldonya adalah 1.800.000 rupiah. Sederhana. Jadi tidak perlu disulit-sulitkan. Oke? Bisa ya? Ya, jadi yang pertama pastikan tidak punya cicilan yang tertunggak, lalu yang kedua catat semua aktivitas bisnis kita, pengeluarannya dan juga pendapatannya. Oke teman-teman, lalu yang ketiga ya, biasakan dan rutinkan kita untuk menabung uang kita ke bank. Kenapa? Karena ini akan dilihat oleh pemberi fasilitas KPR kaitannya dengan mutasi rekening kita. Apakah rekening kita ataupun usaha kita itu bagus atau tidak dilihat dari mutasi rekening ini. Nah, oleh karena itu biasakan mulai dari sekarang kita ya teman-teman itu mentransfer ataupun menabung
untungkan uangnya itu di tabungan, ya. Jadi jangan ditaruh di bawah bantal, atau di bawah kasur, ya. Bahaya gitu. Nah, jadi ditabung rutin, misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya. Yang penting rutin, tidak perlu setiap hari, tidak gitu ya. Nah, sehingga akhirnya akan terlihat. Oke teman-teman, ya, 3 hal itu yang harus dipastikan bahwa teman-teman bisa melakukannya. Lalu yang selanjutnya bagaimana? Ya, yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa mencari perumahan yang bekerja sama dengan bank yang memang bisa memberikan kredit KPR kepada UMKM. Kenapa? Karena tidak semuanya bank itu bisa memberikan kredit KPR untuk UMKM, teman-teman. Ini harus kita sadari, ini harus kita akui, ya. Tidak banyak ya yang bisa memberikan kredit KPR untuk kepemilikan rumah UMKM, ya. Nggak usah sedih, tapi nggak usah sedih ya. Tapi ada solusinya, tetap ada kok gitu ya. Tetapi memang harus kita cari mana developer atau perumahan yang bisa bekerja sama dengan bank yang bisa memberikan KPR untuk UMKM. Nah, cari itu teman-teman ya. Tanyakan ketika teman-teman akhirnya ke sebuah perumahan gitu ya. Tanyakan apakah bisa memberikan kredit ya KPR untuk UMKM gitu ya. Kalau misalnya belum ketemu, cari terus ya. Kalau nggak ketemu juga, cari di Esa Property ya. Insya Allah kita sudah bekerja sama dengan bank yang memang bisa memberikan akses ya ataupun fasilitas untuk UMKM ya teman-teman. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, setelah ketemu teman-teman ya, tanyakan kaitannya dengan persyaratan yang biasanya diminta oleh pihak bank gitu ya. Tanyanya ke siapa? Tanyanya ke pihak perumahannya gitu ya, ke pihak developernya. Pasti mereka akan menyampaikan. Dan teman-teman, bahwa yang harus kita pegang, yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah perumahan dan juga developer itu memiliki kepentingan yang sama dengan kita UMKM untuk memiliki rumah. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan untuk menjual rumahnya kepada UMKM. Nah, pastinya ketika mereka mau untuk menjual atau memberikan fasilitas pada UMKM, maka mereka akan memberikan informasi yang seutuhnya, yang selengkap-lengkapnya kepada kita gitu ya, yang ingin mengajukan perumahan. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam diri kita ya, supaya apa? Supaya akhirnya kita tidak malu atau ragu untuk menanyakan. Tapi sekali lagi ya, yang pertama harus menemukan terlebih dahulu perumahan yang memang memberikan fasilitas untuk UMKM untuk memiliki rumah ya. Nah, lalu teman-teman ya, selanjutnya kita harus juga bisa memahami sebenarnya karakter ataupun persyaratan atau keinginan bank itu untuk bisa memberikan fasilitas KPR ke UMKM itu apa aja. Nah, ini yang harus kita disiplinkan teman-teman ya. Kita kuatkan, kita pastikan bahwa persyaratan-persyaratan itu mampu kita lakukan. Dan biasanya persyaratannya tadi yang saya sampaikan di depan ya. Apa aja tuh tadi ya? Yang pertama tadi apa? Apa tadi? Ya, bahwa diri kita dan pasangan kita itu tidak memiliki cicilan yang tidak terbayarkan ya, atau tunggakan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Usaha kita harus tercatat ya, sekali lagi harus tercatat walaupun sederhana ya, keuangannya, pendapatannya apa ya, pengeluarannya apa gitu ya. Terus yang ketiga apa teman-teman? Tabungkan uangnya di rekening khusus untuk usaha kita ya, supaya akhirnya usaha kita bisa terlihat oleh bank itu bagaimana pergerakannya. Nah, teman-teman, kalau ini bisa kita lakukan, maka semua UMKM yang ada di Indonesia itu akan memiliki rumah. Ya, jadi sederhana gitu. Tinggal keinginan kita mau atau tidaknya. Ya. Lalu nanti teman-teman jangan kaget
ya. Karena tidak semua bank mau memberikan fasilitas ya kepada UMKM ya untuk memberikan KPR ya, fasilitas KPR, maka karena sedikitnya ini maka biasanya margin ya yang dikenakan kepada UMKM itu akan sedikit lebih besar ya dari margin yang biasanya bank berikan kepada yang lain. Nah, kenapa? Karena yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, memang ya bank memiliki resiko yang lebih besar ketika akhirnya memberikan fasilitas kredit kepada kita. Nah, untuk itulah ketika mereka memiliki resiko yang cukup besar ya, maka mereka juga harus memiliki ya pendapatan yang lebih besar dari itu, teman-teman, dari resiko itu gitu ya, untuk jaga-jaga. Tetapi yakin ketika kita eh, yakin dengan sepenuh hati ya bahwa kita mengambil rumah itu untuk kebaikan kita dan juga keluarga kita yang kita sayangi, maka semuanya akan lebih mudah ya. Ketika kita punya niat yang lurus ya, tidak macam-macam, maka semuanya akan lebih mudah ya. Kenapa? Karena kita akan benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan rizki ya, pendapatan untuk menutupi kewajiban kita untuk mendapatkan rumah. Apalagi ya pastinya ya pasangan kita, keluarga kita itu akan mendoakan kita supaya akhirnya Allah memberikan rezeki yang terbaik untuk kita. Nah, teman-teman, ya ini simple, sederhana dan bisa dilakukan oleh kita semuanya. Nah, oleh karena itu, jangan ragu lagi bagi kita yang UMKM, yuk sekarang mulai bergerak untuk mendapatkan rumah impian kita dan keluarga kita. Kalau kesulitan, datang ke Esa Property, insya Allah akan diberikan kemudahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.